Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang krisis ekonomi 2008 atau yang biasa disebut krisis finansial global tahun 2008. Pasti pada penasaran kan? Yuk simak videonya. Sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sumber-sumber dari mana saya mencari materi tentang krisis finansial 2008 ini. Yang pertama dari David Samoyo. Buku yang ia tulis menjelaskan tentang berbagai macam pembangunan global dan tentang ekonomi makro. Dia sendiri adalah seorang penulis kelahiran Zambia yang sampai saat ini masih aktif menulis buku. Saat ini, ia merupakan seorang anggota Dewan Komisaris dari Barclays Bank, Seagate Technology, and Barrick Gold. Lalu yang kedua, saya mendapatkan sumber dari video-video YouTube dari Ibu Sri Mulyani dan juga jurnal yang diterbitkan oleh orang banyak yang mendapatkan sumber referensi dari Ibu Sri juga. Ibu Sri Mulyani sendiri pada saat ini adalah pejabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Ibu Sri Mulyani ini merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Tidak lupa yang terakhir adalah Profesor Dr. Budi Pransidi yang merupakan seorang guru besar bidang keuangan dan pasar modal di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI atau FNB UI sejak tahun 2019 dan merupakan seorang anggota Senat di Akademik Februari UI sejak tahun 2017. Jadi, beliau sudah sangat berkecimpung di dunia ekonomi dan juga dia sudah menjadi pakar dari ekonomi di UI khususnya dalam hal matematika ekonomi. Baik, kita masuk ke materinya. Siapa sih yang belum pernah mendengar bank atau siapa yang belum tahu tentang bank? Pasti semuanya tahu kan? Pernah menyimpan uang di bank bukan? Nah, jadi bank ini adalah salah satu faktor penyebab munculnya krisis finansial global pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh kebangkrutan bank dan ketidakmampuan likuiditas perusahaan asuransi untuk memberikan klaim atas asuransi yang didapatkan oleh investor-investor. Jadi, pada saat itu, Louis Ranieri yang merupakan seorang tokoh ekonomi memperkenalkan sistem baru untuk peminjaman hipotek dari pembelian kredit rumah. Jadi, dia menciptakan sistem yang bernama mortgage security. Sistem ini menggunakan makelar sebagai perantara antara pembeli dan juga bank untuk meminjamkan uang sebagai hipotek atau utang agar dapat dilunasi secara kredit untuk pembelian rumah. Tetapi, hal ini berbeda dengan yang sebelumnya, pernah digunakan juga oleh bank. Jika sebelumnya memiliki syarat-syarat seperti penghasilan tinggi, pekerjaan yang tetap, dan riwayat kredit yang baik, hal ini berbanding terbalik dengan mortgage security, yaitu orang yang berpenghasilan rendah, pekerjaan tidak tetap, dan riwayat yang buruk dapat memilih rumah dengan menggunakan kredit. Lalu, semuanya juga mengulas bahwa masyarakat Amerika telah lama terbuai dengan tingkat konsumsi yang diperoleh dari bentuk kredit seperti hutang. Jadi kebanyakan masyarakat Amerika Serikat memiliki investasi di bidang hutang atau surat hutang. Jadi mereka telah lama menikmati keuntungan dari hal tersebut, sehingga mereka bergantung penghasilan pada hutang kredit tersebut. Nah, jadi karena itu, pemerintah Amerika Serikat melonggarkan persyaratan yang digunakan untuk membeli rumah untuk menaikkan penghasilan dari warga Amerika Serikat itu sendiri. Hal tersebut juga didukung oleh George Walker Bush, yaitu pelanggaran kredit pembayaran rumah, agar tiap orang yang ingin membeli rumah dapat membeli rumah dengan sistem dicicil. Nah, hal ini dinamakan American Dream, yaitu impian Amerika dengan bisa membeli tempat tinggal dengan harga yang murah. Tetapi, keburukan dari sistem tersebut adalah pemberian hutang kredit kepada warga yang bahkan tidak bisa membayar hutang tersebut. Jadi, bagaimana hutang tersebut bisa terbayar, bukan? Saya akan mengulas lebih lanjut tentang mortgage security system. Jadi, sistemnya pada awalnya pembeli diharapkan untuk menghubungi makelar. Jadi, bukan menghubungi langsung bank, tetapi menghubungi makelar. Lalu, makelar ini akan menghubungi bank untuk menyetujui dan memberikan pembeli pinjaman yaitu berupa hipotek untuk membeli rumah dengan jaminan DP. Lalu, bank akan memberikan hipotek yang harus dibayar oleh pembeli dengan bunga. Jadi, inilah keuntungan yang diambil dari bank, yaitu dari bunga yang dibayarkan pada saat pembeli membayar cicilan kredit. Lalu bank menawarkan kumpulan hipotek dari pembeli rumah tersebut kepada bank investasi. Nah, di sini
bank investigasi menjual kembali hipotek tersebut atau sebelumnya memilih hipotek dari bank. Lalu, menjualnya kepada investor-investor dalam bentuk mortgage-backed system. Lalu investor membeli MBS atau mortgage-backed system tersebut dari bank investasi dan dia mengambil juga bunga yang didapat oleh bank. Jadi oleh karena itu, investor-investor sangat senang untuk berinvestasi pada pembelian rumah tersebut. Nah, oleh karena permintaan yang sangat tinggi daripada investor banyak sekali hipotek-hipotek yang dijual. Oleh karena itu, banyak juga orang-orang Amerika Serikat yang memilih rumah dan pada akhirnya tidak bisa membayar hutang mereka pada tiap bulan. Jadi, ada sebuah sistem baru yang diterapkan oleh subprime mortgage, yaitu hipotek yang bisa dibayar soalnya semua orang. Jadi, bukan cuma orang kalangan menengah ke atas, tetapi orang yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah juga bisa mengambil kredit pembelian rumah tersebut. Nah, jadi subprime mortgage ini bedanya adalah kreditnya itu pada awalnya bisa diringankan. Jadi ada tahap grace, yaitu tahap awal. Jadi walaupun pembelinya tidak termasuk dalam kriteria tersebut, pembeli yang baik, mereka bisa membeli rumah, tetapi awalnya diberikan bunga yang rendah, sehingga mereka bisa membayar. Tapi pada tahun-tahun berikutnya bunga tersebut akan melonjak tinggi, sehingga mereka tidak bisa membayar hutang tersebut. Lalu pada akhirnya hipotek yang dikumpulkan bukan berasal dari satu orang, tetapi berasal dari beberapa orang yang mengkredit pembelian rumah. Nah, jadi hipotek tersebut dibeli oleh investasi bank dan kembali lagi disalurkan kepada investor. Jadi hipotek-hipotek ini dimasukkan ke dalam CDO, yaitu Collaborative Obligation, yang berisi tagihan-tagihan lain juga. Oleh karena itu, para investor tidak jarang yang menolak ketika bank-bank investasi menawarkan portofolio ini. Nah, jika kita lihat, para orang yang tidak mampu pasti juga tidak akan bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Jika mereka tidak bisa melunasi hutang, maka rumah tersebut akan disita dan akan dijual kembali karena pada saat itu harga hunian atau harga rumah sangat tinggi dan setiap tahunnya naik. Jadi, oleh karena itu, bank merasa masih bisa mendapatkan untung walaupun orang-orang yang awalnya mengkredit rumah tidak bisa membayar rumah tersebut. Jadi, mereka tinggal menyita rumah tersebut dan menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga kredit yang diambil oleh orang selanjutnya membeli rumah juga akan lebih tinggi otomatis. Jadi, untuk membuat MBS atau CDO yang berperingkat rendah tersebut memiliki rating yang tinggi pihak ketiga. Atau maklar ini menyewa perusahaan pemerintah seperti S&P Fitch dan Moody's untuk memberikan rating yang bagus. Nah, jadi level yang paling tinggi ini memiliki resiko yang sangat sedikit karena pengembalian atau keuntungannya ini dapat diambil secara berkala dan pasti untung. Tapi jika kita lihat kelas kedua sampai kelas ketiga, itu sangat berisiko dan dapat rugi. Jadi perusahaan-perusahaan dapat bangkrut jika mengambil portofolio dari kelas 2 atau kelas 3 yang termasuk subprime tersebut. Jadi, oleh karena itu, pihak maklar menyewa urusan pemberian tersebut untuk memberikan rating yang tinggi pada subprime mortgage yang sebenarnya membawa kehancuran sendiri bagi para investor tersebut. Oleh karena itu, banyak dari investor-investor yang mengambil MBS dan CDO ini. Padahal itu adalah hutang properti yang berkualitas rendah. Nah, jadi banyak juga investor yang tidak percaya, jadi akhirnya terjadi permintaan rumah menurun dan penawaran tinggi dan menyebabkan jatuhnya harga rumah dan keadaan tersebut juga kian memburuk. Sehingga bunga itu dinaikkan sebanyak 17 kali berturut-turut pada pertengahan 2004. Nah, itu sampai angka 5,25% pada Juli 2006. Nah, akibatnya hal tersebut subprime mortgage jatuh ke angka 0 sampai 0,25% pada Desember 2008. Nah, jadi pada tahun 2004 bunganya itu sangat tinggi, yaitu keuntungan yang diterima sangat tinggi ketika masuk ke tahun 2008. Bunganya bisa turun sampai 4,5%, yaitu 0% menjadi sampai 0,25%. Nah, banyak investor yang menaruh CDO dan MBS pada perusahaan asuransi karena mereka takut bahwa bisnis ini akan lesu. Akhirnya ketika itu mereka banyak sekali yang meminta perusahaan asuransi untuk meminta klaim atas asuransi mereka yang pernah dibayarkan, itu premi tiap bulan.
Tetapi perusahaan asuransi tersebut tidak memiliki uang untuk mencairkan uang hasil dari asuransi karena kebangkrutan MBS dan CDO. Nah, oleh karena uang tersebut berhenti atau tidak bisa diedarkan, maka terjadilah krisis keuangan. Nah, pada saat itu pemerintah juga memberikan bailout kepada perusahaan raksasa seperti GT Group, Bank of America, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, and Amex. Nah, jadi pemerintah melihat jika perusahaan tersebut bangkrut, maka akan berdampak cukup besar bagi perekonomian Amerika, yaitu di perputaran uang. Lalu sejak Lehman bangkrut, industri keuangan dunia merugi 1 triliun US dollar dan dalam hitungan bulan dan menyebabkan ratusan orang kehilangan pekerjaan. Selain itu, perusahaan Amerika tidak mampu menanggung likuiditas asuransi yang begitu besar, sehingga harga bursa saham dunia termasuk bursa saham di Indonesia atau IHSG turun dalam peristiwa tersebut. Pada saat ini banyak ekonomi yang melakukan perencanaan pada ekonomi dunia. Jadi perkembangannya diikuti seperti pada baru-baru ini tahun 2022. Akhir pada survei yang dilakukan oleh National Association for Business Economists atau pada bulan Desember 2022 yang diperkirakan akan memasukkan fase resesi yang disebabkan oleh peningkatan bunga secara bersamaan dari sebagian besar negara di dunia. Nah, oleh karena dulu pernah mengalami penurunan bursa saham sebanyak 50,6%, sehingga para ekonomi dunia ini menjadi waspada dengan fase resesi tersebut. Nah, oleh karena itu, banyak dari perusahaan atau negara-negara besar seperti Amerika Serikat menambahkan lebih dari 500 juta pekerjaan dan tingkat penganggurannya hanya mencapai 3,4%. Nah, pada Amerika Serikat sendiri, hal ini adalah tingkat pengangguran yang terendah sejak tahun 1969. Nah, apa sih dampaknya bagi Indonesia? Nah, dampaknya bagi Indonesia adalah sebenarnya cukup stabil sih perekonomian ekonomi pada tahun 2008. Karena pada saat itu, Ibu Sri Mulyani yang menjabat juga sebagai Menteri Keuangan menerapkan teori peak and boom dan counter cycle. Jadi, peak and boom ini adalah masa ketika Indonesia untung, yaitu memiliki profit yang banyak. Nah, keuntungan tersebut tidak digunakan semua untuk melakukan pembangunan, tetapi disimpan untuk menjadi kas negara sehingga pada saat kerugian, pada saat dunia sedang melonjak, Indonesia masih tetap bertahan. Nah, jadi contohnya pada penerimaan migas 2006 itu mencapai 200 miliar dan itu terus naik. Nah, pada tahun 2008 krisis dunia memuncak, harga minyak jatuh dan seluruh harga jatuh. Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menjalankan sistem pemerintahan dan juga menjalankan negaranya. Jadi, oleh karena itu banyak juga bank yang rapuh tidak bisa berdiri, tapi Bank Indonesia yang merupakan bank dari pemerintah saat itu membantu bank-bank tersebut untuk dapat tetap berdiri. Lalu, Moyo mengatakan di dalam bukunya Nearly Everyone Can Go Fancy Holidays by a Vehicle and Live in a Viable Home, but the most of they needs to be this day so the true states of the. Nah, jadi hal ini sangat relevan pada Indonesia pada saat ini. Dengan globalisasi yang begitu cepat, semakin pula tren berkembang seperti gaya hidup mewah, barang-barang brand, apalagi dengan munculnya sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi beli online. Hal ini menjadi hal yang kerap kali digunakan masyarakat untuk ajang tunjuk gigi gitu kan, untuk membeli barang-barang brand yang gaya hidupnya mewah dan sebagainya. Apalagi di kalangan anak muda yang pada saat ini memiliki gengsi yang sangat tinggi. Mereka memutuskan untuk melakukan pinjaman online demi memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, jadi jika kita lihat ada dua hal yang sama gitu. Jadi pada saat ini Indonesia juga kerap banyak orang yang memiliki hutang. Dan juga pada orang Amerika pada zaman dahulu pada saat sebelum terjadi krisis ekonomi juga banyak melakukan pinjaman, itu kredit rumah. Hanya bedanya pada Indonesia saat ini adalah trennya adalah pembelian barang online. Jadi bukan hanya rumah, jadi bisa sepatu, baju, dan juga hal yang digunakan untuk menunjang gaya hidup mereka. Nah, hal ini juga mudah dengan adanya pay later dan juga sebagainya. Oke, jadi kesimpulannya kita harus menerapkan fleksibilitas dalam mengikuti perkembangan ekonomi agar perusahaan atau kita dapat bertahan dari perkembangan ekonomi tersebut. Kita kan tidak tahu apakah ekonomi nanti akan meningkat atau menurun. Oleh karena itu,
kita harus punya fleksibilitas dan memiliki tabungan untuk menghadapi krisis-krisis tersebut. Lalu yang kedua, sifat gereja atau sifat rakus bukanlah hal yang menguntungkan, tetapi malah merugikan diri sendiri dan orang-orang yang terlibat dengan kita. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.